Analisis ekonomi Indonesia tahun 2025-2027 di sektor fiskal maupun moneter. Berikut analisis ekonomi Indonesia 2025-2027, fokus pada sektor fiskal dan moneter, faktor internal dan eksternal yang memengaruhi, indikator kunci, serta skenario prospektif. Pertumbuhan real diproyeksikan moderat sekitar 4,7–4,9% pada 2025 dan bergerak ke kisaran 4,40% pada 2026-2027. Inflasi 2025 relatif rendah sekitar 2,3–2,4% YoY. Agustus 2025 memberi ruang moneter untuk pelonggaran bertahap, namun kerentanan eksternal dapat memaksa BI menahan kebijakan. Defisit fiskal 2025 diproyeksikan sekitar 25–2,8% GDP, sementara rasio utang pemerintah naik signifikan mencapai 40% GDP pada 2025. Mari kita analisis lebih mendalam sektor fiskal terlebih dahulu. Analisis fiskal 2025-2027. Status dan angka kunci 2025. Defisit APBN 2025. Pemerintah memproyeksikan defisit sekitar 2,78% GDP menurut proyeksi Kemenkeu dan analisis pasar. Pembiayaan dan utang. Emisi utang besar pada semester pertama 2025. World Bank memperkirakan rasio utang pemerintah naik ke 40,1% GDP. Driver internal fiskal, belanja infrastruktur dan program padat karya seperti program koperasi desa, replanting, subsidi targeted meningkatkan pengeluaran jangka pendek dan menambah tekanan pembiayaan. Pendapatan negara tergantung pada pemulihan ekonomi domestik, penerimaan dari PPH, PPN, dan harga komoditas seperti minyak, batubara, dan CPO. Penurunan harga komoditas atau pertumbuhan investasi yang lambat menekan penerimaan negara. Driver eksternal fiskal, harga komoditas global dan kondisi pasar global, seperti tingkat suku bunga AS memengaruhi biaya pembiayaan luar negeri dan arus investasi portofolio. Implikasi dan risiko fiskal 2025-2027. Ruang fiskal terbatas, defisit dan utang masih dalam batas aman relatif, tetapi tren kenaikan menuntut manajemen utang lebih hati-hati. Rekomendasi, prioritaskan belanja produktif dengan multiplier tinggi, perkuat basis penerimaan lewat administrasi pajak, dan siapkan cadangan fiskal untuk kejutan eksternal. Analisis moneter Bank Indonesia 2025-2027. Posisi dan kebijakan terkini. BI rate, BI memangkas suku bunga pada Agustus 2025 ke 5.000%. Cut surprise 25 basis points, tetapi tekanan politik dan pelemahan rupiah sesekali membuat BI berhati-hati melakukan easing lebih lanjut. Inflasi, sangat terkendali, sekitar 2,3% Agustus 2025 YoY, memberi ruang moneter untuk dukungan pertumbuhan. Driver internal moneter, inflasi inti dan harga pangan domestik menentukan ruang manuver BI. Neraca eksternal dan cadangan devisa, defisit transaksi berjalan dan arus modal portofolio memengaruhi tekanan pada rupiah. BI harus siap intervensi bila volatilitas melonjak. Driver external monitor, kebijakan The Fed dan suku bunga global, pengetatan di AS menaikkan beban bagi emerging markets dan kondisi ekonomi China memengaruhi ekspor Indonesia. Implikasi dan risiko monitor, 2025-2027, ruang untuk pelonggaran bertahap jika inflasi tetap rendah dan rupiah stabil untuk mendukung investasi dan konsumsi. Risiko volatilitas nilai tukar, gejolak politik atau kejutan eksternal dapat memaksa BI menunda easing atau bahkan kembali mengetatkan kebijakan. Variabel dan indikator yang harus dimonitor, GDP growth QoQ and YoY, mengukur momentum, inflasi headline and core, menentukan ruang suku bunga, BI 2-day RR rate dan komunikasi BI, arah kebijakan moneter, rupiah, cadangan devisa, arus modal portofolio, tekanan eksternal, APBN fiscal balance, rasio utang, pembiayaan utang, keberlanjutan fiskal, harga komoditas utama dan ekspor non-migas, serta kondisi global, suku bunga Fed, outlook China, dan geopolitik. Skenario singkat, kemungkinan outcome 2025-2027. Skenario baseline, GDP sekitar 4,77–4,9% pada 2025 naik perlahan ke 4,8% pada 2026-2027. Inflasi, tetap rendah 2–3%. BI menurunkan suku bunga bertahap dari 50% ke 4,50% dan sepanjang 2025-2026 bila rupiah stabil. Fiskal, defisit 3% GDP. Utang naik ke sekitar 40% tesi. Stabilisasi 2026-2027 jika pertumbuhan menahan. Skenario downside, shock eksternal atau krisis kepercayaan. Pemicu, kenaikan tajam suku bunga AS, runtuhnya harga komoditas, atau krisis politik domestik menyebabkan capital outflow, rupiah melemah, inflasi impor naik, pertumbuhan turun ke bawah 4,5%. Skenario upside, reform dan investasi cepat.
Pemicu kenaikan investasi FDI dan PMDN, infrastruktur dan SWF seperti Danantara, harga komoditas stabil memperbaiki penerimaan fiskal, ruang fiskal untuk investasi produktif. Pertumbuhan mendekati 5,5% pada 2026-2027. Setiap skenario memiliki probabilitas yang harus terus dipantau berdasarkan perkembangan indikator kunci yang telah disebutkan. Kesimpulan dan tindakan prioritas. Kebijakan fiskal harus fokus pada efektivitas belanja dan menjaga keberlanjutan utang, tanpa kompromikan kredibilitas fiskal. BI memiliki ruang terbatas untuk pelonggaran, tapi harus siap menghadapi tekanan nilai tukar. Pantau indikator inti, inflasi, BI rate, defisit, rasio utang rupiah, cadangan devisa, harga komoditas, dan arus modal. Siapkan skenario contingency, paket fiskal terarah untuk proteksi sosial dan penguatan penerimaan, jika downside shock muncul.